Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe. Mari simak ceritanya. Ada apa di balik malammu? Malam itu, hujan rintik mulai turun ketika aku bergegas pulang dari rumah pacarku. Sudah hampir jam 11 malam, dan jalanan yang biasa kulewati mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalan itu adalah rute terpendek untuk pulang, tapi terkenal dengan kesepiannya. Hanya ada deretan pohon tua dan sedikit lampu jalan yang menerangi. Awalnya, semuanya biasa saja. Aku menyalakan musik untuk menemani perjalanan. Meski suara gemericik hujan di atap motor kadang menenggelamkan irama lagu yang keluar dari earphone-ku. Jalanan mulai menurun dan melewati area yang penuh pepohonan lebat di kanan kiriku. Sesekali, angin dingin menyapu tubuhku, membuatku menggigil di balik jaket. Namun, di satu titik, tiba-tiba musik di earphone-ku berhenti. Aku mengira baterai habis, jadi kuabaikan. Tapi, saat itu juga aku mendengar sesuatu yang aneh. Ada suara langkah kaki di belakangku. Pelan, tapi jelas. Awalnya, aku pikir itu hanya bayangan pikiran akibat kelelahan. Tapi suara itu terus mengikuti setiap gerakanku. Semakin cepat aku berjalan, suara itu semakin cepat pula. Aku mulai merasa tidak enak. Jantungku berdetak lebih cepat, dan instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan kabut tipis yang menari di atas jalanan. Tiba-tiba, motorku tersendat, hampir mogok. Jantungku seakan berhenti sejenak. Aku panik, mencoba menghidupkan mesin lagi, tapi suara langkah itu terdengar lebih dekat. Kali ini, terdengar lebih berat, seolah-olah seseorang atau sesuatu berjalan tepat di belakangku. Dengan keringat dingin mengucur di wajahku, aku berhasil menyalakan motor lagi. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas, berharap bisa meninggalkan suara itu di belakang. Tapi, di ujung jalan, di bawah lampu yang berkedip-kedip, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok itu tinggi, dengan tubuh kurus dan wajah tertutup rambut panjang yang basah kuyup oleh hujan. Aku langsung menahan napas, tak tahu harus berbuat apa. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah menunggu. Saat aku mendekat, lampu motor menerangi wajahnya, dan saat itulah aku sadar, tidak ada mata di wajahnya, hanya lubang hitam yang menganga. Tanpa berpikir panjang, aku memutar balik motorku, tapi mesin tiba-tiba mati lagi. Sosok itu mendekat, langkahnya menyeret di atas aspal. Aku mencoba memutar starter motor dengan panik, tapi sia-sia. Suara langkah itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan dingin yang aneh, seakan meresap ke dalam tulangku. Aku hampir menyerah ketika tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara klakson mobil yang memekakan telinga. Aku terkejut dan menoleh ke arah suara. Sebuah mobil melaju cepat dan ketika aku menoleh lagi ke depan, sosok itu menghilang. Tidak ada apa-apa di jalanan. Aku berhasil menghidupkan motor dan langsung tancap gas. Tak peduli ke arah mana aku pergi, asal menjauh dari tempat itu. Ketika akhirnya sampai di rumah, aku benar-benar lemas. Kutatap layar ponselku, ada pesan dari pacarku. Hati-hati di jalan, tadi ada yang bilang jalan yang kamu lewati sering ada penampakan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bayangan sosok tanpa mata itu terus menghantui pikiranku. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalan itu sendirian, terutama di malam hari. Setelah kejadian malam itu, aku tak bisa menghilangkan perasaan aneh setiap kali mengingat sosok misterius di tengah jalan. Meski berusaha melupakan, bayangannya tetap menghantui pikiranku, seakan terus mengintai dari kegelapan. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa gelisah setiap malam, terutama saat suara angin atau hujan mengiringi malam yang sepi. Rasanya seperti ada yang selalu mengawasiku. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di kamar, tiba-tiba ponselku berdering. Itu pesan dari pacarku. Besok malam kamu bisa kesini lagi? Ada hal penting yang mau aku ceritakan. Pesan itu membuatku ragu. Aku tahu bahwa untuk menuju rumahnya,
Aku harus melewati jalan yang sama, jalan yang membuat bulu kuduku berdiri. Namun, rasa penasaran dan cintaku lebih besar dari ketakutan itu, jadi aku mengiyakan. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, aku memutuskan untuk berangkat. Cuaca malam itu lebih baik. Tak ada hujan atau kabut seperti malam sebelumnya. Meski begitu, bayangan sosok tanpa mata itu terus berputar di pikiranku, membuatku gelisah. Ketika sampai di ujung jalan sepi itu, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Lampu-lampu jalanan tampak redup, dan suara hewan malam seperti menghilang. Meski merasa tidak nyaman, aku tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, aku kembali mendengar suara langkah kaki, suara yang sama seperti malam itu. Kali ini aku tidak berhenti. Aku mencoba untuk tidak memedulikannya, berusaha fokus pada jalan di depanku. Namun, suara itu semakin keras dan terasa mendekat. Tiba-tiba, dari kaca spion, aku melihat bayangan hitam melintas cepat, tepat di belakangku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mempercepat laju motor. Tapi tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menarik jaketku dari belakang, membuatku hampir terjatuh. Aku menoleh, dan sosok itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Rambut panjang basahnya berkibar di angin, dan wajah tanpa matanya semakin jelas terlihat. Aku berteriak dalam hati, mencoba melawan rasa takut yang membeku di tubuhku. Dengan gemetar, aku berusaha mengendalikan motorku dan tancap gas secepat mungkin. Aku bisa merasakan sosok itu hampir menyentuhku, ketika tiba-tiba semua lampu jalan padam seketika, meninggalkanku dalam kegelapan total. Hanya suara angin yang terdengar, dan langkah berat yang kini terdengar sangat dekat. Aku menutup mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi kemudian, lampu-lampu menyala kembali, dan sosok itu sudah tak terlihat. Aku tak mau menunggu lebih lama. Begitu sampai di rumah pacarku, aku langsung masuk tanpa menoleh lagi ke belakang. Nafasku masih tersengal, tubuhku gemetar, dan peluh dingin mengalir di wajahku. Pacarku melihat wajahku yang pucat, lalu dengan nada pelan dia berkata, "Ada sesuatu yang mau aku ceritakan." Dia duduk di sebelahku dan mulai bercerita tentang jalan sepi itu. Dulu, katanya, ada seorang perempuan yang kehilangan nyawanya di sana setelah kecelakaan tragis. Sosok itu sering muncul di jalanan, menghantui mereka yang melewatinya sendirian, terutama di malam hari. Orang-orang di sekitar sering memperingatkan agar tidak melewati jalan itu sendirian, karena katanya, arwahnya masih mencari seseorang yang bisa menemaninya dalam kegelapan. Dan kamu, lanjutnya, mungkin sudah menarik perhatiannya. Aku terdiam. Mungkin ini sebabnya mengapa sosok itu terus mendekatiku. Dan sejak malam itu, aku tahu bahwa setiap kali aku melewati jalan itu, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Setelah mendengar cerita dari pacarku, aku merasa jantungku seakan berhenti sejenak. Bayangan sosok itu kini terasa semakin nyata, bukan hanya sekadar mimpi buruk. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal meski dengan rasa takut yang menghantui. Pacarku memintaku tetap tenang dan tidak melewati jalan sepi itu lagi. Namun, aku tahu, bagaimanapun, aku harus pulang. Malam itu, saat berangkat pulang, aku memilih jalan yang lebih ramai meski jauh lebih panjang. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh cerita tragis perempuan itu. Sesekali, aku merasakan hawa dingin yang menelusup, seakan ada yang memperhatikan. Tapi aku terus mengingat pesan pacarku, jangan biarkan rasa takut menguasai. Ketika hampir sampai di rumah, aku mulai merasa sedikit lega. Namun, tepat saat aku melintasi sebuah persimpangan jalan yang gelap, tiba-tiba lampu jalanan di sekitarku padam lagi, meninggalkan aku dalam kegelapan. Dalam hati, aku berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya kebetulan. Aku menoleh ke kaca spion, dan untuk sepersekian detik, aku melihat bayangan sosok yang sama, berdiri di kejauhan, dia mengawasiku. Namun, kali ini, dia tidak mendekat. Dia hanya berdiri di sana, tak bergerak. Aku tidak tahu apakah dia sudah melepaskanku, atau hanya mengawasiku dari jauh. Aku tak ingin tahu. Aku segera melaju lebih cepat dan terus fokus untuk sampai di rumah. Setibanya di rumah, aku merasa benar-benar lega. Aku segera masuk ke kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan memejamkan mata. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban berat yang menggantung di pundak. Sejak malam itu,
Aku tak pernah lagi melihat sosok itu. Namun, perasaan bahwa ada yang mengawasiku di malam hari tak pernah benar-benar hilang. Kini, setiap kali malam tiba dan angin berhembus pelan, aku selalu teringat jalan sepi itu, dan sosok tanpa mata yang terus menghantui kegelapan. Mungkin, dia masih menunggu. Mungkin, dia mencari seseorang lain yang akan melewati jalan sepi itu, sendirian. Dan aku hanya bisa berharap, aku bukan orang yang dia tunggu. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita di balik malamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.